Kalau mau dibilang be pintar sih sonde. Tapi be punya niat yang besar. Karena beta beranjak dari keterpurukan di masa kuliah dulu. Dan beta surasa bahwa ketika beta melakukan sesuatu dengan niat yang besar, otomatis apapun pasti bisa terwujud step by step. Plain Jane. Om Glenn. Baik, Kak Jo. Kemana kabar nih? Baik, Kak Jo kabar kemana? Bye-bye juga nih, puji Tuhan. Wih, beta sempat bangga Ju kemarin dengar Kakak Glenn sebagai lulusan terbaik ya di Undana. Iya, Kak. Itu lulusan terbaik tuh maksudnya lulusan angkatan terbaik di angkatan itu atau? Iya, jadi kan baru-baru itu kan ketong ada sekitar 11 orang. 11 orang. Nah, berdasarkan SK Rektor itu ada lulusan terbaik. Ya. Nah, dari 11 orang itu kan otomatis pakai perengkingan. Perengkingan berdasarkan IPK dan waktu studi tercepat. Nah, di dalam situ ya puji Tuhan beta punya nama ada di urutan kedua setelah magister. Iya. Karena kan ketong lulusan terbaik beda antara yang magister dengan yang S1. Ya, S1 strata 1. Iya. Nah, kalau untuk di S1 ya beta punya yang paling pertama di antara beberapa teman-teman dong di Undana. Oke, jadi di angkatan wisudawan yang sama-sama dengan Kakak Glenn dong. Iya, Itu hari itu Kakak Glenn punya yang terbaik ya. Iya, Kak. Itu Kakak Glenn perasaan kemana waktu pertama kali dengar Kakak Glenn sebagai lulusan terbaik itu kemana? Yang pertama sih pasti beta bersyukur, Kakak. Pasti beta bersyukur karena semua beta punya usaha, semua beta punya doa setiap hari bisa Tuhan jawab lewat apa yang beta dapat. Dan juga yang kedua yang pastinya beta rasa bangga. Beta rasa bangga karena beta bisa buat beta punya orang tua bisa senang di hari beta punya acara peneguhan wisuda di Rektorat Undana waktu itu. Beliau satu-satunya yang wisuda offline? Iya, offline. Dengan beberapa teman-teman yang lulusan terbaik, dengan beberapa teman-teman yang dari program pasca sarjana. Jadi sekitar berapa orang itu yang ada? Waktu itu S1-nya sekitar 10 orang. 10 orang. S1 10 orang. Habis itu doktornya 1 orang. Dengan sisa yang lain magister pasca sarjana S2. Nah, jadi ketong kurang lebih 50-an orang lebih lah. Karena S2 kan soalnya terlalu banyak toh, Iya, iya. Jadi sisanya online. Iya, online. Sisanya online dari rumah semua. Luar biasa ya, prestasi yang membanggakan sekali. Siap, Kakak. Bapak mama dong kemana komentar? Kalau mama dengan bapak sih yang pertama suruh beta jangan pernah berpuas dengan apa yang ada. Karena kalau misalnya ketong sudah rasa puas dengan apa yang ada, ketong sudah stagnan dengan apa yang ketong raih, nanti ketong istilahnya termotivasi untuk lebih upgrade diri lagi. Karena di luar sana masih banyak orang yang berusaha supaya menjadi lebih baik. Nah, kalau ketong stuck di tempat, otomatis orang lain bisa lebih dari itu. Makanya beta anggap ya ini merupakan suatu pencapaian, tapi di satu sisi soalnya boleh berpuas diri karena masih ada banyak tantangan lagi. Misalnya di dunia kerja, bagaimana beta bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Nah, zaman ini semakin maju, jadi ketong soalnya boleh istilahnya hanya fokus pada satu hal, harus banyak belajar dari berbagai macam pengalaman dan semua hal. Iya, jadi menjadi wisudawan terbaik tuh kayak apa ya? Bukan otomatis Kakak Glenn berpuas diri dan sonde melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya. Karena tantangannya sebenarnya ini di sini, toh, dalam dunia kerja, mencari kerja dan lain-lain. Betul. Oke. Katanya sempat DO kok kemarin di Unika. Iya, kok bisa betul, begitu? Kak. Jadi itu ceritanya keren. Jadi awalnya tuh Kak, beta nih kan masuk kuliah di Unika tuh sekitar tahun 2015, Kak. 2015. Beta masuk Fakultas Hukum. Karena mama juga Fakultas Hukum, jadi beta juga masuk Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Unika. Iya, untuk mau lanjut karena mama dulu pernah di Fakultas Hukum, tapi mama di Undana. Iya, mama di Undana. Jadi beta masuk Fakultas Hukum di Unika. Karena waktu itu terlambat daftar di Undana, jadi masuk Unika kuliah.
Nah, kuliah sampai di semester 4. Nah, dalam berjalannya kuliah ini, Kak. Nah, Kak tahu toh masa transisi dari SMA menuju dunia kuliah, ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan. Pergaulan. Iya, pergaulan dengan teman-teman. Jadi hanya mau berpikir yang senang-senang karena kotong belum ada semacam orientasi tujuan masa depannya itu harus bagaimana. Soalnya pernah tahu bahwa di luar sana nih ada orang yang lebih baik pun belum tentu dia berhasil. Nah, apalagi ketong yang sone ada persiapan sama sekali. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu ketong belum ada terbesit di pikiran, Kak. Makanya waktu itu ya pikir saya kawan ada di mana ketong pi duduk kumpul atau yang senang di mana ketong di situ. Tapi belum ada orientasi bahwa harus manajemen teman punya waktu ini nanti pulang untuk sekolah punya begini belum ada. Nah, waktu itu karena terbawa pola seperti itu, Kak. Akhirnya keenakan. Akhirnya kuliahnya Sone pernah terpikir lagi, Sone pernah dilanjutkan lagi. Akhirnya kuliah sampai semester 4 itu karena sudah jarang kuliah, kan otomatis harus program banyak mata kuliah toh, Kak. Nah, di sana itu sistemnya kalau mata kuliah itu kan harus istilahnya bayar dia punya mata kuliah itu. Dia bayar SKS, bayar dengan biaya mata kuliah. Nah, otomatis kan harus program banyak toh, Kak. Itu sudah. Dengan sendirinya kalau ini sudah terlalu banyak nih ya sudahlah biar tak usah kuliah lah. Kok ini mau ke mana? Mau program dari mana pi mana? Kok ini pasti wisuda juga pasti semester belasan. Makanya akhirnya ya lepas kuliah begitu. Nah, kalau misalnya ketong lepas kuliah begitu dengan sendirinya pasti di drop out. Karena ketong punya kewajiban untuk bayar regis kan sudah terpenuhi. Otomatis ketong punya hak untuk kuliah di situ kan sudah ada. Dengan sendirinya beta pasti di drop out secara administratif. Begitu, Kak. Jadi karena pergaulan. Iya. Karena ya gaul ini pasti. Ya, senegal sih, Kak, tapi istilahnya kan lingkungan ketong harus bisa memilah-milah, bisa melihat mana yang istilahnya punya benefit untuk ketong lah. Kalau misalnya ketong dalam circle pergaulan atau apapun itu pasti juga menentukan. Terus yang buat Kakak Glenn semangat lagi itu untuk kuliah lagi di Undana itu apa? Nah, ada satu momen di mana beta berpikir kembali bahwa mungkin beta akan bertahan dengan kehidupan seperti ini atau kebiasaan rutinitas seperti ini karena beta berpikir begini, Kak Jo. Di luar sana ada banyak orang yang punya pendidikan tinggi. Ada banyak orang di sana dengan latar belakang orang tua yang bagus. Tapi karena dia bisa manajemen dia punya diri, akhirnya dia berhasil. Dia begitu-begitu. Nah, begitu-begitu sah. Nah, beta berpikir kembali di beta sendiri. Sekolah saya beta hanya berharap dengan beta punya ijazah SMA. Nah, sekarang nih tantangan di dunia kerja nih semakin begitu ketat. Nah, beta lihat setiap hari kan buka media sosial kan, Kak Jo. Nah, lihat kawan-kawan ada yang Tuhan buka berkat untuk dong, ada sudah dapat kerja, bisa sekolah kedinasan, ada juga yang kuliah di di beberapa universitas. Nah, beta lihat kembali kawan-kawan semua rata-rata sudah ada planning masa depan. Nah, beta masa hanya dari satu tempat di satu tempat, papa lele dari satu tempat di satu tempat, sudah ada tujuan. Nah, pikir-pikir ini kalau begini terus misalnya beta punya orang tua sewaktu-waktu kuat. Siapa yang mau kasih hidup beta nanti? Dengan posisi ada pegangan satupun. Karena beta berpikir begini, Kak Jo. Investasi paling bagus tuh bukan investasi uang, tapi investasi otak. Karena uang ini bisa habis, tapi ilmu pengetahuan yang ketong dapat tuh bisa kasih hidup ketong di kemudian hari. Begitu, Kak Jo. Mantap, luar biasa. Makanya dari situ beta rubah mindset, mulai dari hal-hal sederhana. Lingkungan beta bukan mau bergaul, tapi beta mulai batasi, beta mulai gap. Kira-kira mana sih yang harus beta tetap pertahankan, mana yang tidak. Yang kedua, beta mulai susun schedule. Karena dulu kan hidupnya kan terarah, mau buat apa sebuah, tapi mulai bikin schedule, bangun kebiasaan baru. Harus ada kebiasaan untuk baca. Dulu kan belum baca buku, masih baca koran. Setiap kan di rumah kan ada langganan koran. Jadi bangun pagi latihan baca koran. Istilahnya mulai gali informasi. Nah, di koran kan ketong dapat
berita, fakta-fakta. Nah, di situ kan bisa ketong bawa pi kampus untuk ketong komparasi dengan teori-teori yang dosen ajar. Nah, kebiasaan dari situ ke kampus mulai latihan untuk baca buku. Istilah bangun kebiasaan baru dari hal-hal yang sederhana. Nah, mulai dari situ otomatis kan kalau ketong banyak baca dari yang ketong sone tahu, akhirnya ketong bisa tahu karena ketong sering baca. Awalnya susah ya, pasti memulai kebiasaan baru tuh pasti susah. Susah kacau bayangkan orang tiap hari hanya dulu dengan kawan di jalan, tiba-tiba bangun kebiasaan membaca. Tiap hari dulu baca. Nah, itu sone bisa muncul tiba-tiba tanpa ada niat. Jadi ketong harus tanamkan dalam hati, beta harus punya niat untuk beta bisa berubah. Nah, kalau ada banyak orang pintar tapi dia sudah ada niat, sudah ada aksi, ya tetap stuck begitu. Tapi kau harus bermula dari niat dulu. Beta mau berubah, otomatis harus mulai dari, hanya perlu langsung yang perubahan yang besar dari hal-hal yang sederhana. Terus selanjutnya saya mau tanya dong, cara belajar seperti apa sih yang Kakak Glenn pakai? Soalnya kau tahu kemarin waktu corona pertama, Kak Glenn dong masih ada mata kuliah. Corona itu dia kan atau sempat ikut kuliah online juga? Sempat ikut kuliah online sampai selesai itu ikut kuliah online Kak Jo. Jadi itu cara belajarnya kemana yang dipakai? Beta ada cara belajar yang beta ciptakan sendiri. Wah, beta biasa ciptakan sendiri. Karena beta sesuaikan dengan beta punya kondisi. Misalnya ke beta rasa nyaman yang mana beta akan sesuaikan. Beta punya metode itu mencatat. Jadi mencatat itu semua apa yang beta punya bapak dosen, ibu dosen sampaikan, itu pasti beta selalu catat dengan rapi. Setelah itu beta bikin mind map di dalam beta punya catatan binder itu, beta catat sebaik mungkin. Karena kalau ketong catat soalnya rapi, otomatis niat untuk mau belajar, untuk baca kan pasti soalnya ada. Yang pertama beta catat. Yang kedua beta menonton. Okay. Karena beta bisa belajar dengan cara nonton juga. Misalnya beta buka YouTube. Buka YouTube, di dalam YouTube itu kan otomatis ada kuliah-kuliah umum. Kuliah-kuliah umum, seminar-seminar umum dari para pakar atau dari universitas yang terkemuka. Jadi beta nonton banyak video di sana. Setelah itu ada banyak berita. Karena kan apa yang kotong belajar secara teori kan harus kotong bisa komparasikan dengan fakta di lapangan melalui berita-berita yang kotong nonton. Nah, beta biasa ikuti berita, subscribe berita-berita, channel-channel berita. Nah itu beta mencatat, menonton itu, dan mengulang itu artinya, jadi beta ini kebiasaannya setiap pulang kampus itu ada satu kewajiban yang dimana beta harus mengulang materi yang tadi beta belajar di kampus. Jadi maksudnya harus beta pulang tuh tutup buku, beta hafal kembali yang tadi beta belajar tuh apa. Jadi supaya ya sekuasai, tapi setidaknya ada yang didapat lah, masuk lah. Jadi karena beta sudah catat, kasih rapi, pulang, beta baca kembali, ulang lagi. Jadi ulang di saat beta pulang kampus, nanti makan, tidur siang, nanti bangun tidur, nanti coba lagi baca. Jadi sone yang harus betul-betul intensif baca ini buku mati-matian. Tapi beta bikin waktu-waktu tertentu, pakai waktu-waktu tertentu untuk bisa ulang kembali materi-materi yang ada. Jadi sone sistemnya kebut satu malam pas mau ujian baru baca satu buku kasih habis soalnya banyak cicil. Iya. Beta juga gitu Siap. Jadi apa tadi? Mencatat, menonton dan mengulang kembali. 3M. Wah, luar biasa nih. Siap. Terus menurut Kakak Glenn selama kuliah tuh ada mata kuliah yang paling sulit menurut Kakak Glenn? Iya. Jadi Kak Jo, jadi menurut beta semua mata kuliah itu punya tingkat kesulitannya masing-masing. Misalnya di bagian pidana pasti ada aspek tertentu di dunia pidana yang punya tingkat kesulitan tertentu. Di dunia keperdataan pasti punya tingkat kesulitan tertentu.
di hukum tata negara, administrasi internasional. Ya. Nah, beta soalnya bisa menentukan mana yang sulit. Karena pasti dia punya tingkat kesulitannya masing-masing. Kalau kotong belajar materi dasar ya pasti soalnya sulit-sulit amat sih. Tapi kalau istilahnya mana yang lebih sulit, pasti semua dia punya kesulitannya masing-masing. Nah, justru karena itu ya setidaknya beta belajarlah dia punya dasar-dasar setidaknya supaya apa yang menjadi bidang dari itu ilmu beta kuasai dia punya dasar begitu. Kemarin nih kuliah ambil jurusan apa? Waktu itu beta ambil hukum tata negara. Hukum tata negara. Oke, siap. Terus beta kemarin sebelum ajak kakak Glenn untuk share auto, beta sempat buka-buka kakak Glenn pun sosmed. Iya. Lihat-lihat kakak Glenn pun story dan lain-lain sebagainya. Iya. Beta sempat lihat kakak Glenn pun foto di MK. Iya. MK terus gedung DPR MPR. Iya. Sama KPK. Iya. Itu ada kegiatan atau apa? Coba bisa cerita kok? Iya. Betul. Jadi itu kalau yang untuk di gedung DPR RI Senayan itu, iya. Waktu itu kan awalnya ketong seleksi. Seleksi apa tuh? Debat konstitusi. Pertama ketong seleksi. Itu kakak mewakili mana? Kampus ini? Fakultas dulu kak. Pertama ketong seleksi tingkat fakultas, tingkat fakultas hukum. Nah waktu itu ketong ada sekitar 4 tim kalau tidak salah kak. Di beta dengan rekan tim ada 2 orang, ketong satu tim 3 orang. Ketong ikut seleksi tingkat fakultas. Puji Tuhan ketong bisa lolos mewakili fakultas hukum Undana. Setelah itu ketong berkompetisi lagi satu level di atasnya, regional, seleksi regional. Jadi Nusa Tenggara Timur, CNTT. Fakultas hukum CNTT. Nah, CNTT pada waktu itu ketong lawan ada beberapa ya, Unika, Unkris, ada 3. Iya, ketong lombanya di Aston. Ballroom Aston. Jadi ketong seleksi di sana tingkat regional mewakili Fakultas Hukum Undana. Nah, puji Tuhan lagi ketong bisa diberikan kesempatan untuk bisa mewakili lagi Fakultas Hukum Undana dan Fakultas Hukum se-Nusa Tenggara Timur. Nah, akhirnya kan ketong semua wakili ketong punya provinsi nih. Nah, ketong naik satu level lagi ke MPR RI. Itu nasional sih. Itu nasional. Nah, itu ketong bertemu dengan seluruh fakultas hukum terbaik di seluruh Indonesia yang mewakili dia punya regional masing-masing. Nah, waktu itu ya ketong istilahnya bersaing dengan sengit dengan persiapan yang sudah diberikan oleh para dosen, Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Undana sudah istilahnya memberikan ketong ilmu dan bekal dan ketong habis-habisan lah di sana. Begitu Kak Jo. Terus yang di apa itu? KPK itu rangkaian acaranya atau? Kalau yang di KPK itu waktu itu bersama Pak dosen. Nah, Pak Bil. Ya, Pak Bil Nope. Pak Bil Nope. Pak Bil kan ketua Pusat Anti Korupsi Undana, Paku Undana. Siap. Waktu itu kan beliau ada kegiatan di gedung KPK RI. Jadi waktu itu saya dengan beliau satu hotel, jadi saya sama-sama dengan beliau langsung ke gedung KPK, ada urusan sedikit di sana. Siap. Kira ada apa leh? Jadi kakak pung setelah kuliah ini, kakak pung harapan ke depan nih apa? Melanjutkan, maksudnya cari kerja atau melanjutkan studi? Nah, kalau beta sih sekarang nih kakak, karena kan mengingat umur. Karena kan beta umur berapa sekarang? Sekarang sudah 24. Nah, mengingat umur, jadi beta berpikir alangkah baiknya beta mempersiapkan diri untuk langsung terjun di dunia kerja. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mulai istilahnya pelajari apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ketong mulai mempersiapkan diri dari sekarang dengan cara belajar, lihat kekurangan diri di mana ketong bisa lengkapi. Nah, kan setiap dunia kerja tuh kan ada dia punya penilaian tertentu. Maksudnya dong mau butuh ini orang nih
skill apa yang yang mau diminta. Nah, Iya. nah ketong penuhi itu. Oh, jadi sekarang lagi fokus, Nah, fokus. mengasah diri, mengasah Ya. kemampuan. Pengetahuan juga. Iya, persiapan dunia diri, kerja, ya? iya, persiapan dunia kerja. Oke. Nah, dengan mau kursus juga pendidikan profesi advokat, Itu PKPA. kapan tuh? Rencananya sih yang beta lihat di media online ini dia April. Jadi beta tunggu berkas dari kampus keluar, beta coba ikut itu. Nah, itu kan sebagai bekal nanti kan, misalnya kan hukum ini kan dia bukan hanya hukum ini kan dia ada 3 profesi. Ya. 3 yang beta petakan. Yang pertama kotong mengabdi untuk pemerintah. Ya. Yang kedua kotong bekerja di bidang swasta. Yang ketiga kotong mengabdi untuk kotong diri sendiri, profesional, notaris, pengacara, kurator. Kalau yang di perusahaan kan corporate lawyer yang kerja jadi pengacara untuk perusahaan. Ya. Nah, kalau untuk negeri kan jaksa, hakim, Ya. kerja di Kementerian Hukum dan HAM, itu PNS. Nah, sekarang ini kan beta punya umur ini kan masih memungkinkan untuk beta mencoba ini 3. Nah, jadi beta soalnya mau bisa menentukan, oh beta harus fokus ini. Jadi ini 3 nih beta memaksimalkan beta diri dan beta coba ini 3 peluang. Semoga sukses. Ya, amin, Dan diharapkan Kakak, amin, ke depan Kak Glenn dapat capai ya. Iya, siap. Terus tadi sempat bilang kalau sempat kuliah online juga ya. Iya. Itu menurut Kakak Glenn ke mana kuliah online? Soalnya banyak yang Kak Glenn sendiri tahu kemarin-kemarin yang sempat heboh. Iya. Apa yang kuliah online Zoom baru dong ada bikin lain, terus separuh tidur, separuh apa. Iya. Itu ke mana menurut Kak Glenn? Jadi kalau itu karena waktu beta kuliah dulu tuh Kak. Ya. Nah, beta kan ketua kelas. Beta ketua kelas. Jadi dosen kalau mau kuliah online pasti Pasti dong kontak dulu, koordinasi dengan beta dulu. Aduh, nanti kita kuliahnya jam sekian dengan mata kuliahnya sekian. Nanti beta sudah kasih tahu di teman-teman kelas lewat ketemunya grup kelas. Ya. Ya, karena beta kan yang ketua, otomatis beta absen. Jadi beta sudah bikin aturan di situ. Jadi kalau untuk teman-teman absen pasti beta isi, tapi maksudnya kan ketong harus bisa saling mengerti, saling menjaga, Ya. toh jangan hanya karena satu teman bisa berdampak pada semua teman-teman. Jadi kan ketong harus bisa memahami karakter dosen. Ada dosen yang istilahnya enak, ketong bisa kasih mati kamera, tapi ada dosen yang pakai kaos bisa ketong dapat marah atau masuk terlambat soalnya diizinkan masuk. Nah, jadi nanti beta atur di teman kimanya ketong kuliah jam 7. Iya. Beta kasih tahu teman-teman ketong kuliah setengah 7. Jadi semua sudah ada lebih duluan sebelum dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, dia suka tahu teman-teman, coba nanti kuliah itu ya perhatikan ruangan, latar belakang. Kalau bisa kasih menyala kamera lah, karena kan ini kuliah kan soalnya lama. Online ini kan hanya 40 menit, nah sekitar begitu dia pasti nanti sudah stop kuliah. Jadi coba maksimalkan itu waktu tuh, jangan buat hal yang aneh supaya nanti kau soalnya dapat marah dan kau soalnya rame-rame dapat nilai. Iya, betul. Jadi beta kasih tahu teman-teman dan beta senang beta punya teman-teman dong semua bisa sama-sama dengan beta bisa diajak kerjasama. Makanya selama beta kuliah jadi online aman. Soalnya ada kendala ya. Soalnya ada kendala, setiap beta bangun koordinasi dan teman-teman kelas semua bisa kuliah dengan baik, semua bisa kerjasama yang baik. Mantap. Terus terakhir nih, Siap. Glenn, ada pesan soalnya buat kau tepung adik-adik, saudara yang lain yang mungkin sekarang masih kuliah ataupun yang baru rencana mau kuliah, supaya dong tuh semangat begitu. Setidaknya kalaupun tidak bisa mengikuti jejaknya Kakak Glenn, dong bisa semangat belajar. Iya. Jadi kalau menurut beta Kak Jo, karena kan yang beta lihat ini kan tipe orang itu kan ada 2 fase dalam kuliah. Ada yang memang dia kuliah dengan dia punya jurusan itu sesuai dengan dia punya niat, pilihan dan passion. Seperti beta masuk hukum karena beta memang niat masuk hukum. Niatnya masuk bukan hukum. Karena orang paksa Glenn harus masuk hukum. Tapi ada orang yang
karena bapak suruh atau mama suruh baru dia masuk, padahal dia suka di situ. Nah, untuk ini semua baik yang sesuai passion atau yang sesuai kehendak orang tua, Ya. ingat bahwa waktu itu dia tuh terus berjalan, Kak Jo. Jadi waktu itu terus jalan. Ketong soalnya bisa putar Soalnya kembali. tunggu lu. Soalnya tunggu ketong bahwa nanti harus ada tunggu begitu. Waktu itu terus berjalan. Nah, setiap kali waktu berjalan itu kan otomatis ada banyak hal yang sudah terlewatkan. Ya. Nah, kalau misalnya ketong soalnya bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, nanti ketong akan menjadi yang terbelakang. Nah, beta mau omong bahwa kalau ketong kuliah itu ketong harus punya niat. Yang pertama ketong harus bangun niat. Kalau memang ketong soalnya ada niat, ya memangnya kalau susuan ada niat dan ini sesuai ketong pilihan, jadi ketong kasih tinggal begitu kan soalnya mungkin. Ketong harus harus bangun niat. Itu yang untuk yang karena arahan orang tua. Tapi kalau yang bukan arahannya orang tua, ketong harus punya niat dan harus tunjukkan dengan aksi. Aksinya maksudnya melalui tindakan-tindakan, melalui belajar, ikut ini organisasi, ikut kegiatan, aktivitas yang istilahnya bisa menunjang dia di kemudian hari. Nah, kalau untuk yang teman-teman yang sesuai apa kata orang tua ini, ketong harus bangun niat dan ketong berpikir bahwa orang tua itu punya kebanggaan terbesar untuk ketong sebagai anak ketika ketong sebagai anak itu bisa berhasil. Ya. Ketong harus bisa bangga orang tua di satu sisi itu. Nah, kalau misalnya orang tua ketong sudah bisa banggakan dengan ketong punya pencapaian di dunia pendidikan, otomatis orang tua punya rasa kebanggaan, derajat itu pasti akan terangkat. Karena dia akan berpikir bahwa oke, beta sebagai orang tua bisa berhasil mendidik beta punya anak, satu tahap sudah bisa terselesaikan. Tinggal nanti dia mau lanjut mau seperti apa itu di hal yang berbeda. Tapi di satu fase sudah selesai. Jadi beta punya saran itu jangan malas. Soalnya boleh malas, harus ada planning dan harus ada tujuan. Jadi hidup jangan hanya asal hidup, hanya ikut-ikut orang hidup sah. Tapi hidup itu harus ada tujuan dan harus ada passion dan harus tahu beta hidup ini arahnya mau kemana. Harus bisa tentukan setelah ini beta mau buat apa, siapkan planning A, B, C, D. Jadi jangan hanya ada satu plan. Kalau misalnya A gagal ya sudah duduk. Kan soalnya mungkin katanya duduk-duduk saya di rumah. Nah, otomatis harus siap ada planning. A, B, C, D. A gagal, B gagal, C gagal, D. Jadi setidaknya hidup harus punya arah, tujuan, gitu. Jadi supaya ketong bisa bersaing di kedepannya. Zaman sekarang nih, ketong dituntut bukan hanya pintar saja, tapi harus pintar-pintar. Iya. Jadi tidak cukup lu punya satu keahlian ya. Iya. Maksudnya, lu harus dituntut untuk punya keahlian lain. Iya. Oke, sip. Harus ya itu kalau mau dibilang sama kayak Kak Jo bilang, bukan hanya istilahnya IQ. IQ ini memang penting. Tapi kalau IQ tanpa aksi, hanya dia pintar tapi hanya kerja tidur hanya kerja duduk diam-diam tanpa ada aksi, ya percuma. Jadi ada orang yang dia punya IQ sangat tinggi pas-pasan, tapi dia punya niat yang besar, akhirnya dia bisa kasih kalah orang yang punya IQ tinggi. Betul. Jadi itu semua kembali kepada tindakan, niat. Nah, otomatis dia akan menghasilkan sesuatu. Pasti ya, soalnya bisa sonde. Dan beta lakukan hal seperti itu. Kalau mau dibilang beta pintar sih sonde. Tapi beta punya niat yang besar. Karena beta beranjak dari keterpurukan di masa kuliah dulu. Jadi beta bangun beta punya niat yang besar. Dan beta surasa bahwa ketika beta melakukan sesuatu dengan niat yang besar, otomatis apapun pasti bisa terwujud step by step. Tahap demi tahap. Oke, siap. Makasih ya Kak Glenn sudah berbagi, suka ngobrol-ngobrol, sharing, berbagi pengalaman luar biasa sekali. Semoga sukses ke depan. Siap. Apa yang dicita-citakan diraih. Iya. Sehat selalu. Siap Kak Jo. Oke. Sukses juga untuk Kak Jo ke depannya. Tetap sehat selalu bersama keluarga, bapak, mama semua. Salam bapak mama di rumah. Makasih buat waktunya. Siap Kak Jo. Oke, saudara semua, ketong sampai sini saya dulu. Nanti kalau ada mau pertanyaan-pertanyaan lain
komen saya di bawah, nanti Kotong bisa undang Kakak Glenn lagi untuk Siap. Pasir Roto. Oke, bye.